Assalamualaikum, hari ini kita akan membuat program manajemen restoran sederhana menggunakan Java. Program ini memungkinkan kita untuk menambahkan menu, membuat pesanan, menampilkan struk, dan menyimpan atau memuat data dari file. Buat proyek baru, tekan File, New Project, Next, dan namai proyeknya. Kemudian hilangkan centang di sini. Setelah itu Finish. Setelah membuat nama, jangan ditentang, tekan Finish. Kemudian klik kanan di Source Package, New, dan buat package baru atau paket baru. Namai dengan manajemen restoran. Finish. Dan tekan kanan lagi di manajemen restoran. Lalu buat kelas baru di Java Class. Nanti akan ada beberapa kelas. Kelas yang pertama kita akan buat adalah kelas kerangkanya atau kelas abstraknya. Kita beri nama menu item. Finish. Hapus komentar yang tidak diperlukan. Lalu kita buat publik agar bisa diakses dari luar kelas. Lalu abstrak karena merupakan kelas abstrak. Nah, kerangka ini punya data privat yaitu nama, lalu harga, dan kategori. Setelah itu, buat konstruktornya. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek suatu kelas. Jadi nanti ketika suatu objek dibuat menggunakan kata kunci new di kelas main atau kelas utama nanti, konstruktor ini secara otomatis akan dipanggil. Jadi itu gunanya konstruktor. Seperti ini membuatnya, publik agar bisa diakses. Terus nama kelasnya ini, menu item, dan parameternya. Ada nama, double harga, dan string kategori. Nanti akan menampilkan nama, titik nama, kemudian akan menampilkan harga, dan kategori. Kemudian di bawahnya sini, karena ini merupakan data privat, tapi kita tetap butuh untuk mengambil namanya untuk nanti mencetaknya di struk misalnya, maka kita perlu mengambil namanya menggunakan getter. Ini tetap aman, bukan berarti bisa mengakses data privat, tapi ini seperti misalnya kita punya perangkas, lalu ada seseorang mau meminjam barang kita dari perangkas, maka kita akan mengambilkan barang itu dari perangkas, bukan orang itu yang mengambil barang kita dari perangkas. Jadi ini namanya getter, tetap aman, karena kita tidak memberikan akses kepada mereka ke perangkas itu. Membuatnya begini, publik karena mau diakses di kelas lain nanti, string getter, get nama. Nanti akan return artinya membalikan. Kemudian publik, selanjutnya ada double harga, double get, ambil harga, get harga. Kemudian nanti akan mereturn atau mengembalikan harganya. Kemudian ada kategori, get kategori. Lalu dia akan juga mereturn kategori. Ini boleh disampingkan ke sini atau boleh seperti tadi. Kemudian ada juga yang namanya setter. Jadi ada getter, ada setter. Setter ini untuk kalau mau mengubah nilainya. Ini tetap aman, jadi misalnya ada kartu identitas, setter ini seperti kita minta tolong untuk mengubah namanya. Jadi ini tetap resmi, tetap aman. Membuatnya publik karena ini bisa diakses mau diakses di luar kelas. Jadi publik, lalu void
Jadi beda sama getter. Getter kan mengambil nilai, jadi dia pakai return, bukan pakai void. Kalau void ini maksudnya dia nggak mengembalikan nilai, dia cuma mengubah nilainya aja. Jadi pakai public void. Lalu set nama. Ini nanti ngubah namanya. Ada parameternya, karena nanti namanya diubah di dalam parameter ini. String nama. Lalu dia akan mengeluarkan nanti namanya jadi apa. Ini boleh juga disampingkan di sini. Oh, ini harus ada titik koma terakhirnya. Ini biar nggak error. Kemudian kita perlu membuat publik biar bisa diakses dari luar kelas. Abstrak void, jadi dia tidak mengembalikan nilai. Tampil menu. Ya. Nah, ini itu namanya metode abstrak. Jadi kelas abstrak ini punya metode abstrak. Metode abstrak ini wajib untuk di override atau dimodifikasi oleh anak-anak kelasnya nanti. Ini wajib di override. Kemudian buat lagi publik biar bisa diakses dari luar kelas. String to string ini nanti untuk membaca file nanti akan jelas di kelas yang akan kita buat. Jadi metode ini akan jelas fungsinya nanti kalau di kelas menu. Sekarang kita akan buat kelas baru atau kelas turunannya. Tekan kanan di main game restoran, buat kelas baru. Nah, turunan dari menu item kan ada makanan. Ini terus ada turunan lagi, anak kelasnya minuman. Lalu ada lagi turunan atau anak kelasnya itu diskon, jadi barang-barang yang diskon. Ini namanya inheritance. Inheritance itu kan artinya pewarisan. Jadi kelas induk ini punya anak kelas, makanan, minuman, dan diskon. Sekarang kita isi anak kelasnya. Untuk yang privat tadi, ini namanya dienkapsulasi. Jadi nggak bisa sembarangan diakses. Dan kalau mau akses, harus lewat jalur resminya yaitu getter dan setter. Ini namanya enkapsulasi. Kemudian kita menuju ke kelas turunannya atau anak kelasnya. Karena ini anak kelas, jadi wajib dituliskan publik kelas makanan, extend, nama induknya. Ini tandanya dia anak kelas dari menu item. Nah, di sini boleh ditambahkan atau dimodifikasi. Kan ini tadi induknya tadi wajib punya data nama, data harga, data kategori. Jadi anaknya juga wajib punya data nama, harga, dan kategori, tapi boleh ditambahkan. Misalnya anak kelasnya ini ditambahkan punya data privat string porsi. Jadi dia bisa pilih porsi besar, sedang, kecil. Lalu wajib buat konstruktornya. Karena induknya tadi atau kelas abstraknya tadi punya konstruktor, maka anak kelasnya wajib punya konstruktor juga. Membuatnya publik karena metode ini harus bisa diakses di luar kelas, jadi dibuat publik. Terus nama kelasnya ini makanan, dan isinya string nama, sama seperti induknya tadi, string nama, double harga, dan string kategori. Bedanya di sini kan kelas tanahnya udah jelas kategorinya makanan, jadi ini nggak perlu diisi lagi kategorinya. Langsung isi yang ini, string porsi. Jadi harus ada super. Super ini maksudnya super class. Super class itu kelas induknya.
nggak perlu gini, tapi langsung diisi makanan. Jadi biar pelanggan atau usernya nanti yang pakai aplikasi nggak perlu nulis makanan lagi atau bukan tulisan makanan. Setelah super, baru seperti tadi. Lalu karena dia juga punya data privat, jadi dia butuh getter sama setter. Terus dia wajib override. Karena induknya tadi kan punya metode abstrak atau metode yang wajib dimiliki oleh anak-anak kelasnya, tapi wajib di-override juga sama anak-anak kelasnya. Langsung public void, nggak perlu abstraknya. Ini buat menandai kalau dia override, tulis begini. Override. Kemudian public void tampil menu. Override itu maksudnya modifikasi. Jadi dimodifikasi isinya. Tampil menu ini nanti bakal menampilkan tulisan yang ada di dalam sini. Nanti akan kelihatan outputnya kalau udah selesai semua aplikasinya. Kemudian kelas induknya tadi punya metode ini juga. Dimodifikasi isinya jadi return makanan. Ini tanda ini nanti bakal berguna di kelas menu. Jadi sudah kita modifikasi seperti ini. Ini juga. Sekarang kita ke anak kelas yang lainnya yaitu minuman. Mirip seperti yang tadi. Public kelas minuman, extends karena dia anak kelas, extend dari induknya, menu item. Kemudian dia boleh ditambahi data. Lalu karena induknya punya konstruktor, maka anak kelasnya juga wajib punya konstruktor. Super, karena dia extends dari kelas induknya. Nama, harga, dan kategorinya langsung tuliskan. Karena sudah jelas di sini kategorinya minuman. Lalu di shopping. Kemudian karena dia punya data privat, jadi perlu getter dan setter. Lalu jangan lupa override metode dari kelas induknya. Kita spasi biar nanti outputnya rapi. Lalu override juga metode yang satunya. Kita buat mengambil nilai toppingnya itu nggak perlu pakai get topping, meskipun boleh. Kenapa nggak perlu pakai get topping? Karena topping ini data privatnya ada di kelas ini. Jadi kelas yang punya data privat ini nggak perlu pakai get. Yang perlu pakai get ini kelas-kelas lain yang mau ambil nilai dari data privat ini. Ini pakai get nama karena namanya ada di privat di kelas induknya. Kalau porsi dan topping ini kan nggak pakai get privat karena memang data privatnya ada di kelas ini. Kemudian kita ke anak kelas yang terakhir yaitu diskon. Sama seperti sebelumnya, anak kelas harus punya extends, terus nama induknya, terus boleh ditambahi data. Diskon kan punya harga persentase. Misalnya diskon berapa persen. Lalu konstruktor, karena induknya punya konstruktor, maka wajib bikin konstruktor juga di anak kelasnya. Ini kenapa nggak nulis double harga gini, kayak kelas-kelas sebelumnya, karena harganya ini juga udah bisa langsung diisi. Pertama 0,0 karena belum ada harganya. Sama kayak yang ini tadi, string kategori nggak perlu ditulis karena udah langsung bisa dituliskan di sini, udah jelas. Jadi pelanggan nggak perlu input yang udah jelas seperti ini. Sama seperti diskon, nggak perlu tulis double harga seperti ini. Karena sudah langsung bisa ditulis di sini.
Kemudian kategorinya juga nggak perlu ditulis, karena dia udah jelas kategorinya diskon. Lalu dia juga privat, jadi wajib punya getter dan setter, seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus nanti dia akan return atau mengembalikan atau mengambil nilai persentasenya itu berapa. Diskon nanti akan muncul output tulisan seperti ini, diskon, lalu get nama, barang yang diskon nanti apa. Ini biar keluar tulisan besar diskon. Persentase nggak perlu pakai get persentase karena data privatnya ada di kelas ini, jadi kelas ini nggak perlu pakai get persentase. ToString ini maksudnya ubah tipe datanya nanti itu datanya apa aja, ubah semuanya ke string. Misalnya kan di minuman nanti kan ada get harga ini kan double, itu ubah ke string, ubah jadi teks. Jadi dianggap teks. Sekarang kita udah buat kelas abstrak atau kelas induknya atau super kelasnya, lalu kelas-kelas anaknya, turunan-turunannya itu makanan, minuman, dan diskon. Sekarang kita buat kelas intinya. Kelas intinya ini ada kelas menu dan kelas pesanan. Tekan kanan di manajemen restoran, new kelas baru, kelas inti, namanya kelas menu. Dia nanti tujuannya untuk mengelola menu-menu yang ada di restoran ini. Yang menu item tadi kan cuman isi menunya, objeknya itu harus punya nama, harga, dan lain-lain. Kalau menu ini buat mengelola menunya. Kalau di dunia nyata kan biasanya meletakkannya di rak. Kalau ini meletakkannya atau ini ibaratnya raknya, itu membuatnya seperti ini. Privat, karena dia nggak boleh diakses sembarangan. Bikinnya pakai array list, biar bisa nampung banyak. Tanpa harus nentuin berapa barang yang harus ditampung. Jadi bebas berapa barangnya. Array list, jadi bikin array list, pakai array list. Terus barang yang ditampung kan dari kelas menu item. Menu item ini kan mencakup makanan, minuman, dan diskon. Jadi menu item. Terus bikin raknya. Raknya ini namanya daftar menu. Sama dengan new array list. Maksudnya bikin array list baru yang namanya daftar menu. Ini udah jadi raknya, namanya rak daftar menu. Dan bisa nyimpen barang menu item. Kemudian cara nambahin barang ke rak ini, kalau di dunia nyata kan tinggal taruh aja. Kalau di sini pakai ini, bikin ini buat naruh barang atau nambah itemnya. Klik biar bisa diakses di luar kelas. Metode ini void karena dia nggak memberikan nilai, cuman nambahin ke raknya, cuman cara nambahin ke rak. Jadi kita buat metode yang kita kasih nama tambah item. Tambah item dari menu item atau dari kelas induk. Tambah item dari menu item. Yang nambahin namanya daftar item. Cara nambahinnya itu pakai ini. Jadi kan ditambahin ke rak. Raknya namanya daftar menu. Tinggal tambahin .add item. Jadi si tambah item ini bakal naruh barang-barangnya atau nambahin item-itemnya itu ke rak daftar menu. Setelah buat ini, lalu buat cara menampilkan menunya. Publik biar metodenya bisa diakses di luar kelas. Void karena dia nggak mengembalikan nilai. Terus menampilkan menu ini kita kasih nama menampilkan menu. Jadi tiap mau menampilkan menu kita panggil ini. Lalu if jika daftar menu ini raknya,
empty. Jadi jika daftar menu ini kosong, maka tampilkan ini kalau menunya itu kosong. For, kalau menunya itu nggak kosong, maka for itu ulangi. Kalau menunya nggak kosong, maka ulangi, lakukan perulangan. Cari item dari kelas menu item di daftar menu. Jadi kalau nggak kosong, cari terus, lakukan perulangan di daftar menu ini buat nyari itemnya. Terus kalau ada, maka item itu tampilkan menu. Setelah kita buat cara menampilkan menunya udah selesai. Kalau menunya kosong, nanti kalau misalnya pelanggannya menginput atau memasukkan nama menunya tapi menunya kosong, maka akan muncul ini. Tapi kalau menunya ada, maka akan tampil menu. Nah, tampil menu ini, tampilnya menunya itu kayak gini. Misalnya makanan. Nanti akan tampil seperti ini. Makanan, misalnya nama makanan yang tampil apa, terus harganya berapa, porsinya besar, sedang, atau kecil. Kalau minuman, sama seperti tadi. Jadi ini gunanya ini, fungsi atau metode tampil menu. Sama kayak diskon juga. Kalau barang itu diskon, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita buat cara mencari itemnya. Publik, lihat di atas di luar kelas. Kita bikin nama fungsi. Misalnya kalau tadi buat nampilin menu kan fungsinya tampil menu. Terus kalau mau menampilkan menu, fungsinya menampilkan menu. Nah, kalau mau mencari item, fungsinya namanya cari item. Terserah mau dinamain apa aja, tapi di sini saya kasih namanya cari item. Lalu nanti item yang dicari masuk ke sini, setting nama itemnya apa. Lalu tuliskan ini. Ini maksudnya di sini nanti bakal ada error. Kita udah tahu kalau bakal ada error, jadi harus nambahin terus exception. Misalnya pelanggannya nginput nama yang nggak ada, jadi bakal muncul error. Ini error karena belum diimport nih. Karena kita pakai Relish ini merupakan library atau koleksi dari Java, maka kalau kita mau pakai, kita perlu nulis ini dulu. Ini yang cara mencari item, ini maksud kodenya apa? Maksudnya publik menu item, dari objek-objek menu item nanti itu, kita bikin namanya fungsi cari item. Nanti yang dicari masuk ke sini, terus throw exception ini kan nanti bakal diprediksi bisa aja error. Kalau misalnya pelanggannya salah input nama atau input barang yang nggak ada. Nah, syaratnya apa? Kok bisa error atau nggak error? Kalau nggak error, itu ini. For lakukan perulangan terhadap objek-objek item dari menu item ini yang ada di rak daftar menu, kan tadi objeknya ditaruh di daftar menu semuanya. Menu-menunya itu atau item-itemnya dimasukkan ke daftar menu semua. Nah, itu cari yang di sana, lakukan perulangan, cari terus. If jika itemnya ada, maka item get nama. Keluarkan namanya barangnya apa. Nah, equals ignore case ini maksudnya boleh nulis pakai huruf kapital atau pakai huruf biasa, terserah. Nggak bakal error, meskipun pakai kapital atau hurufnya campur-campur, ada kapital, ada huruf biasa, itu nggak bakal error. Itu pakai equals ignore nama. Jadi kalau misalnya ada, maka return item, kembalikan item. Tapi kalau itemnya nggak ada, maka ini, keluarkan tulisan item tidak ditemukan. Dan nama itemnya apa. Jadi setelah itu kita akan buat cara menyimpan file, cara menyimpan menunya ke file. Publik karena metodenya biar bisa dipakai di kelas utama atau di luar kelas ini. Void
Terus kasih nama metodenya, kita terserah mau ngasih nama apa. Di sini saya kasih nama simpan ke file. Jadi kalau mau menyimpan ke file, tinggal panggil ini, panggil simpan ke file. Terus ini string nama filenya. Lalu tulis ini buat menghandle errornya kalau ada error. Terus buat menyimpan menu ke file itu kan kita perlu menulis dulu. Menulis ini perlu fungsi yang namanya print writer. Jadi kita perlu manggil print writer. Sama kayak kita mau bikin rak tadi, kita perlu array list. Jadi kita memanggil array listnya, lalu bikin array list baru. Nah, lalu bikin array listnya dan namain daftar menu. Sama seperti ini, kita butuh print writer. Jadi kita panggil print writernya, lalu jadi kan udah manggil print writer, sekarang kita bikin print writernya. Jadi kalau mau pakai print writer perlu bikin print writernya dulu. Lalu kasih nama print writer yang kita buat itu namanya alat tulis. Terserah namanya mau apa aja. Print writer. Lalu new file writer. Ini buat menuliskan, karena print writer kan alat tulisnya. File writer ini buat menuliskan ini ke filenya. Pakai file writer. Kemudian mau ditulis nama filenya apa. Terus for untuk exception ini jangan lupa buat mengimport ya. Sama seperti array list, exception ini perlu mengimport dulu. Import di sini. Tanda ini maksudnya mengimport semua alat yang ada di IO ini. Kalau array list kan masuknya ke package util. Kalau exception masuknya ke sini. Ini biar mengimport semua yang ada di sini. Jadi ini maksudnya apa? Setelah itu tadi kita bikin metodenya kan publik biar bisa diakses di kelas lain. Terus void karena dia nggak mengembalikan nilai, cuman bantu nulisin aja. Terus simpan ke file ini fungsi yang nama yang kita buat nyimpan ke file. Jadi kalau mau nyimpan ke file tinggal tuliskan simpan ke file atau panggil fungsi ini, nanti bakal kesimpan. Terus ini string nama filenya, nanti nama filenya apa yang mau disimpan. Terus exception ini kalau ada error ditambahin ini. Terus alat buat nulisnya print writer, namanya alat tulis. Ini juga udah dibuat print writernya. Terus new file writer ini buat nulis ke file, ini nama filenya. Jadi cara nulisnya itu lakukan perulangan atau cari barangnya itu di daftar menu yang tadi kiraknya ini. Terus habis dicari, terus tulis. Tulis pakai alat tulis ini. Cara nulisnya itu print line item to string. Ini metode atau fungsi buat si alat tulis ini nulis ke file. Nah, nulisnya ini dia nulis dalam bentuk to string, jadi diubah ke string. Jadi yang double kayak harga-harga tadi itu diubah ke string semua. Lalu setelah selesai menulis ke file, maka close, harus di close. Biar programnya nggak crash atau nggak rusak. Setelah itu, terakhir kita buat cara memuat menunya dari file. Tadi kan cara menyimpan, sekarang cara memuat menunya dari file. Bikin metode publik, dia bisa diakses dari luar kelas. Void, karena dia nggak mengembalikan nilai. Terus kasih nama buat manggil fungsinya. Di sini saya kasih nama muat dari file. Terus ini string nama filenya. Ini buat menghandle error kayak tadi. Ini
Ini maksudnya gini, buat menghapus data di memori RAM bukan di filenya. Jadi dia bakal menghapus menu yang lama. Jadi biar kalau mau input menu yang baru itu nggak kacau. Tapi dia tidak menghapus di file, jadi datanya aman, nggak akan hilang. Terus tadi kan pakai print writer buat nulis. Kalau buat baca, kita panggil yang namanya ini. Sama kayak tadi, kita namain buffer readernya ini atau alat buat membaca filenya ini, kita namain alat baca. Terserah namanya apa. Tapi di sini saya namain alat baca. Terus bikin buffer readernya, karena kalau mau pakai harus bikin buffer readernya dulu. Terus new file reader. Terus nama filenya. Jadi setelah kita panggil buffer reader, terus kita bikin buffer readernya biar bisa pakai, terus kita tambahin, jadi buffer reader ini buat baca baris per barisnya, terus new file writer ini buat baca per karakternya di file ini. Nah, nama alatnya ini, buffer readernya yang kita bikin ini, kita namain alat baca. Nah, terus habis buffer reader ini membaca, dia bakal nyimpen satu baris itu ke line. Line ini tipenya string. Nah, di awal tadi juga diubah ke string semua ya ini. Jadi dia bakal baca, itu tipenya string. Nggak ada yang tipenya double, integer, atau lain-lain. Semua tipenya string. Terus kita pakai while. Si alat bacanya ini, itu membaca. Membacanya maksudnya read line. Membacanya ini. Sampai barisnya habis. Ini maksudnya baca sampai barisnya itu habis. Misal contoh line yang dibaca itu, contoh baris yang dibaca itu ini. Makanan, titik koma, pisang, ini kategorinya, ini nama makanannya, terus ini harganya. Ini porsinya. Ini kok bisa lainnya gini? Ini nyimpennya itu kan toString. Makanya ini gunanya format yang ini tadi. Dia bakal misah jarak-jaraknya itu pakai titik koma. Ini kan tadi kan makanan. Ini nama makanannya, terus titik koma lagi, harganya apa, terus titik koma lagi, porsinya. Tadi kan begitu nilainya. Jadi dia baca ini. Jadi itu gunanya yang ada di sini. Gitu. Nah, tapi yang 2000 ini itu string di sini, bukan double, bukan juga integer. Dia udah dianggap string atau teks karena udah diubah ke toString semua kan tadi. Ini tadi tanda penutupnya kurang. Terus lanjut kita bikin yang selanjutnya. Kita bikin array. Arraynya tipenya string. Kita kasih nama arraynya, namanya data. Nah, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya itu kan buffer reader tadi alat baca ini udah membaca. Dan yang dibaca itu dimasukkan ke string line. Misalnya nanti seperti ini yang dia baca. Nah, ini tadi tanda titik koma ini itu berguna buat memecah. Jadi maksudnya seperti ini tuh jadi ini dipecah, makanan dipecah, pisang dipecah, 2000 dipecah, sedang dipecah. Jadi dia jadi sendiri-sendiri dan langsung disimpan ke yang namanya data. Gitu. Jadi cara membacanya, jadi si file ini cara membacanya begitu. Ini pakai switch case ya. Tadi kan ada yang pakai for, ada yang pakai while, ini pakai switch case. Bisa juga pakai if, tapi di sini pakai switch case. Nah, maksudnya kenapa kok kayak gini? Itu maksudnya kita mau bikin objek sesuai tipenya. Jadi gini, kan tadi kan ini dipecah-pecah. Jadi makanan sendiri, pisang sendiri, 2000 sendiri, sedang sendiri. Terus habis di sendiri-sendiri kan, dimasukkan ke data. Nah, di data ini bakal dibuat bakal masuk ke sini. Jadi data ke 0 tadi kan makanan. Makanan bakal masuk ke sini. Kalau data ke 0-nya minuman, bakal masuk ke sini. Kalau diskon juga masuk ke sini. Ini bakal jelas kalau selesai saya kerjain bentar.
Tadi ada beberapa error, tapi sudah dibenarkan. Di tanda kurung kurawal ini kan miliknya tutup yang ini sama yang ini sama yang ini. Lalu yang ini sama exception, terus ini miliknya kelasnya. Nih. Jadi dari yang tadi, dari habis buka itu kan yang ada di memorinya dihapus, tapi bukan di filenya. Terus dibaca sama alat baca, cara bacanya pakai readline. Terus ini baca sampai daftarnya habis, baca sampai barisnya habis. Misalnya baris 1 ini. Nah terus baris ini dipecah-pecah berdasarkan tanda ini. Split ini. Jadi makanan sendiri, pisang sendiri, 2000 sendiri, sedang sendiri. Terus masuk di array string, namanya array data. Ini per baris ya, per baris yang dibatasi ini, gitu. Masuk ke array data. Setelah masuk, terus di switch case. Di switch case itu dibuat jadi objek berdasarkan tipenya. Tipenya kan makanan. Kalau nanti indeks ke 0-nya makanan, ini indeks ke 0-nya makanan, maka case yang ini dijalankan. Kalau indeks ke 0 yang nanti minuman, ini, maka yang dijalankan yang ini. Begitu juga yang diskon. Nah, habis dijalankan lalu dia akan ditambahkan ke daftar menu. Begitu. Begitu cara dia baca filenya. Jadi nanti pisang ini masuk ke data ke 0, terus data keduanya harga ini, kan tadi string diubah lagi jadi double. Gitu. Terus data ketiga porsi atau topping itu masuk ke sini. Nah, buat diskon ini cuma berhenti sampai data kedua aja. Karena dia butuhnya cuma ini aja. Nah, terus case ini kan kasusnya, ini kasusnya makanan, ini kasusnya minuman, ini kasusnya diskon. Break ini dia berhenti. Kalau udah ngejalanin yang ini udah break berhenti. Gitu. Jadi nggak error. Terus habisnya habisnya alat bacanya baca itu wajib di close biar programnya nggak crash gitu. Sama kayak yang tadi. Terus kita lanjut ke kelas inti yang selanjutnya yaitu pesanan. Bikin di manajemen restoran, new Java class, kelas pesanan. Kan kelas inti yaitu kelas menu, ini kan buat mengelola menu. Sekarang kelas pesanan ini buat mengelola pesanan. Jadi dia perlu privat, perlu array list yang privat dari menu item. Kalau ini kan rak, ibaratnya nih rak itemnya. Kalau ini perlu array yang isinya menu item dan dinamakan list pesanan. Nah ini ibaratnya itu keranjang belanja. Nah karena ini array maka perlu import. Importnya boleh gini. Dan tadi kan importnya gini. Ini boleh juga importnya kayak gini. Jadi dia bakal import semua yang ada di package util. Habis bikin keranjangnya, terus bikin cara masukin ke keranjangnya. Nah keranjangnya kan privat. Nggak boleh diakses sembarangan. Nah cara masukinnya kan publik. Semuanya harus bisa masukin. Tambah itemnya, program pesanannya itu dari menu item ya, objek-objeknya miliknya menu item. Buat nambahin ke array-nya itu pakai .add, .add. Terus di kelas pesanan ini kita juga perlu metode yaitu publik, double, hitung total. Jadi hitung total ini punya data total, double total, masih 0 karena belum ada inputnya. Karena awalnya kan masih 0, belum ada barangnya. Terus double persentase ke awalnya masih 0. Persentase ini dihitung kalau ada barang yang diskon. Terus butuh yang namanya for, perulangan for. Jadi ini maksudnya ini cari di list pesanan jika item itu instance of diskon. Jika item itu merupakan item diskon, maka
terus ditambahin berapa persen diskonnya. Kan misal diskonnya 10%, cuman tulis 10-nya aja. Terus sama ada diskon 5 juga, 5%. Jadi sama dengan diskonnya 15%. Tapi kalau dia nggak termasuk item diskon, maka lakukan else. Lakukan ini. Cuma lakukan total aja harga-harganya. Terus terakhir lakukan operasi ini. Operasi buat menghitung totalnya. Misal total belanjanya 100.000 misalnya. Jadi 100.000 dikurangi dalam kurung 100.000 dikali misal persen diskonnya 15%. Tadi kan cuma ditulis 15-nya aja. Berarti dapat potongan 15.000, dibayarnya 85.000. Ini misalnya. Tapi nggak perlu hitung seperti ini karena dia kan otomatis menghitung. Ini cuman saya menjelaskan bagaimana rumus yang ini bekerja. Bagaimana rumus ini bekerja. Contohnya gini. Begitu. Setelah itu buat metode juga buat menampilkan struknya. Karena ini tadi kan keranjang belanjanya. Ini cara tambah pesanannya. Ini cara menghitung totalnya. Terus yang bawah ini kita bikin lagi. Ini kan kelas pesanan ya. Jadi butuh cara menampilkan struk. Bikinnya gini. Publik, harus diakses, void, kasih nama. Metodenya namanya mau apa? Misalnya di sini menampilkan struk. Ini biar keluar cetakan gini ya, biar bagus nanti keluarannya. Ini kita kayak menghias struknya gitu. Nanti bakal keluar tulisan ini di struknya. Terus list pesanannya apa aja tadi itu. Pelanggannya nginput pesanannya apa aja, nanti tampilkan. Terus keluar, ini total, ini tulisannya keluarin nanti. Terus totalnya berapa. Terakhir, kan udah ada cara menampilkan. Terakhir perlu cara menyimpan struknya. Klik yang bisa diakses, void. Karena kita cuma bikin nggak perlu pengembalian. Bikin nama buat metode buat menyimpan struknya, namanya menyimpan struk. Ini kan disimpan. Ini nama filenya apa? Terus ini buat menghandle error. Jadi cara menyimpan struknya bikin publik metodenya void karena nggak perlu pengembalian, cuman gimana cara bikin struknya, cara menyimpan struknya nggak perlu pengembalian. Terus ini metode buat menyimpan struknya namanya menyimpan struk, terus ini nama filenya. Ini buat antisipasi kalau ada error, tapi harus import ini dulu biar codingan kita nggak error. Terus buat menyimpan struk pasti perlu membaca dulu kan, membaca pesanannya. Jadi perlu panggil print writer dan bikin new print writer, terus namakan alat tulis. Tambahkan juga new file writer buat tulis ke filenya, ini filenya. Terus nanti alat tulis ini bakal ngeprint line ini juga, bakal ngeluarin kata-kata ini juga biar nanti struknya bagus terakhir. Terus ini tadi cara bacanya itu ulang-ulang terus ya. Pesanannya, maksudnya baca pesanannya di list pesanan pelanggannya di list pesanan. Setelah tulisnya nanti bakal ngeluarin ini juga. Setelah selesai mengerjakan semua ini, harus di close alat tulisnya. Jadi kelas pesanan selesai, sekarang kelas yang terakhir yaitu kelas utama. Kelas utama ini akan saya selesaikan dulu codingannya karena
Lebih enak menjelaskannya kalau udah selesai codingan. Jadi ini udah selesai saya codingin untuk bagian terakhir yaitu kelas utama. Untuk lebih jelasnya kenapa harus ditulis seperti ini, kita akan jalankan run-nya saja. Tekan Shift F6. Ini akan keluar seperti ini outputnya. Jadi biar bisa keluar seperti ini gunanya dari while. Ini kita perlu mengimport Java Util Scanner dan Java I/O file karena akan digunakan di sini sama seperti yang awal-awal tadi. Lalu di kelas utama wajib ada ini. Wajib. Lalu untuk menambahkan objek, menambahkan menu di sini, pakai ini. Kalau mau menambahkan pesanan, di sini. Kalau mau input pengguna, scanner SC ini atau input pengguna, terserah namanya mau apa aja. Maksudnya begini. Input pengguna itu misal saya pilih yang nomor 1. Ini input, saya tekan enter. Begini, ini gunanya scanner ini. Dan kita bisa masukkan input. Lalu ini keluar dengan menggunakan while ini. Lalu ini untuk masukkan input. Lalu kita pakai switch case select. Ini cara kerjanya begini. Ini kan kita habis tekan input pilih nomor 1, yaitu tambah menu. Jadi kita bisa pilih mau nambahin menunya makanan atau minuman atau diskon. Misalnya kita bagian dapurnya buat nambahin makanan. Kita mau menambahin makanan misalnya. Tulis 1, enter. Namanya apa? Misalnya pisang. Terus harganya berapa? Tuh misalnya. Terus porsinya serap. Pokoknya bagian dapurnya. Bisa sedang, besar, atau kecil, serap. Nah setelah kita input menunya, ini kan keluar lagi. Itu karena iterasi. Jadi while ini kan dibuat true. Jadi programnya itu akan terus memunculkan ini. Itu akan terus memunculkan itu sampai berhentinya kalau penggunanya mengetikkan keluar. Kalau penggunanya memilih keluar. Misalnya kita pilih nomor 7, ini kita akan keluar. Baru selesai. Kita coba gunakan urut ya. Ini hapus dulu. Misalnya dari awal, kita tambah menu. Misalnya menu makanan. Namanya terserah namanya apa. Terus harganya berapa. Porsinya berapa. Terus misalnya kita pilih nomor 2 yaitu tambahkan menu. Ini akan keluar menu yang kita masukkan tadi. Terus coba pilih nomor 3 yaitu buat pesanan. Ini kalau kita mau pesan, misalnya kita pesan ayam tadi. Ini keluar, item ditambahkan karena kita pesan ayam. Terus nomor 4, cetak struk, tampilkan struk ini. Ini struknya tambah. Ini yang kita menghias struknya tadi ya, keluarnya seperti ini. Lalu kalau kita pilih nomor 5, simpan menu ke file, ini bakal menyimpan. Misalnya, ini menunya kan disimpan di folder ini. Ini coba kita salin foldernya ke file manager, search room, salin. Ini filenya kesimpan di sini. Di sini. Jadi bisa dilihat dan nggak hilang. Ini tadi kan nomor 5, sekarang kita coba masukkan nomor 6. Ini menu dimuat. Jadi kita bisa baca filenya tadi. Terakhir nomor 7 keluar. Jadi seperti itu cara programnya berjalan. Try-cut ini untuk menangkap error-errornya ya. Kalau misalnya kita masukkan menu yang nggak ada. Misal kita mau buat pesanan nomor 3, yang ketiga ini. Kita mau pesan teh. Nah, ini kan item tidak ditemukan yaitu teh. Ini soal
Jadi kalau misalnya ini keluar, masukkan 6 item yang dipesan. Ini. Terus nyari. Terus kalau misalnya itemnya nggak ketemu,